Saya akan bacakan dulu CV dari Mbak Aulia ya. Alia, Mbak. Oh iya Mbak Alia, baik Mbak. Oke. Nah, baik. Nama lengkap Mbak Alia adalah Aliatur Roshidah, NIP-nya 1990 08 17 2015 02 2001, kelahirannya di Malang, kemudian bidang keahliannya mikrobiologi, bioassay, sintesis nanomaterials, kantor unit kerjanya Pusat Riset Biologi IPH BRIN, kita satu kantor ternyata ya Mbak. Iya, satu puslit, Iya, satu puslit tapi ini jarang ternyata. ketemu. Iya, apalagi ini masih WFH, WFO ini ya. Baik, untuk riwayat pendidikannya ini S1 Mbak Alia menyelesaikan di Universitas Brawijaya, bidang prodinya itu biologi, dengan judul skripsinya Pengaruh Pemberian Tepung Umbi Porang Amorphophallus muelleribrum terhadap peningkatan kadar radikal bebas tikus Ratus norvegicus. Kemudian S2-nya juga di Universitas Brawijaya, prodinya biologi, dengan judul tesisnya Studi Mekanisme Daun Tempuyung Sonchus arvensis dalam menurunkan akumulasi kalsium oksalat pada mencit model. Dan S3-nya itu di Suranare University of Technology Thailand, prodinya Biomedical Sciences dengan judul disertasinya The Application of Streptomyces spp for the Synthesis of Nanomaterials. Luar biasa sekali ya Mbak riwayat studinya ini. Kemudian untuk judul penelitian dalam 5 tahun terakhir, cukup banyak ya Bapak Ibu, ada 9 proyek penelitian yang pernah diikuti selama 5 tahun terakhir. Akan saya bacakan beberapa saja. Itu ada penapisan senyawa anti kanker dan aktivitas biologis dari anggota suku Lauraceae, koleksi Kebun Raya Cibodas dan Kebun Raya Purwodadi. Kemudian ada pengembangan koleksi kultur SARS-CoV-2 sebagai isolat rujukan nasional untuk pengujian antivirus pada produk inovasi COVID-19. Kemudian studi tentang karakteristik seluler dan molekuler dari quorum sensing dan bakteri resisten antibiotik. Kemudian ada studi biokompatibilitas in vitro implant material titanium berlapis hidroksiapid bilayer dengan metode deposisi elektroforesis untuk aplikasi biomedis, dan ada isolasi, identifikasi, dan karakterisasi bakteri asam laktat dari Tambrau, Papua. Nah, untuk publikasinya juga dalam 5 tahun terakhir ada optimization of silver nanoparticle synthesis by the green method using Saccharomyces sp SSUT88A and their antimicrobial activity against Pseudomonas aeruginosa. Ini terbit di IOP Conference tahun 2021. Kemudian ada juga nih, bacterial infection in COVID-19 patient and their possible treatments. A review terbit di Berkala Penelitian Hayati tahun 2021. Kemudian ada yang di tahun 2020, Isolation, Identification, and Antimicrobial Activities of Lactic Acid Bacteria from Fruits of Wild Plants in Tambrau Forest, West Papua, Indonesia. Terbitnya di Biodiversitas Journal of Biological Diversity. Dan yang terakhir ada Potential Probiotic Evaluation of 2 Lactobacillus plantarum strains isolated from Indonesian fermented food and fruit tahun 2017. Jadi publikasinya sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Beliau juga menulis buku di buku ekspedisi Tambrau, Sepotong Surga di Tanah Papua, terbit di tahun 2019. Ini bisa Bapak Ibu dapatkan dengan mendownload di LiPi Press ya, websitenya LiPi Press. Kemudian ada perolehan HKI, wah luar biasa sekali, paten dengan judul Metode Deteksi Penyakit Sigatoka Kuning pada Pisang dengan nomor patennya P002016048891, nomor sertifikat IDP 0000678852. Sungguh sangat menginspirasi sekali dari CV-nya ini. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi juga bagi kita yang bekerja di ranah yang sama dengan Mbak Alia ini, yang
ataupun ada di sini adik-adik mahasiswa yang memiliki minat untuk menjadi seorang peneliti, Bapak Ibu dosen yang juga masih aktif dalam melakukan penelitian, semoga dapat menginspirasi dan barangkali ada yang berminat untuk kerjasama dengan Mbak Alia bisa dilanjutkan dengan diskusinya. Baik, Mbak Alia, mungkin bisa kita mulai untuk untuk pemaparan materi. Baik, terima kasih Mbak Asih. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus IGBC yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing ya di sini. Saya langsung aja ya mau share screen. Sebentar. Apa sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan langsung aja masuk ke paparan sharing saya mengenai aplikasi Streptomyces untuk sintesis dari nanomaterial. Untuk pemaparan kali ini akan saya bagi jadi 3 bagian supaya tidak rancu, karena ada 2 jenis nanomaterial yang akan saya sampaikan pada sharing kali ini. Namun sebelum kita masuk ke nanomaterialnya, saya akan mengulik kembali mengenai histori dari antibiotik dan resistensinya. Jadi kalau kita ingat bahwa antibiotik itu pertama kali ditemukan pada tahun 1928 oleh Alexander Fleming. Antibiotiknya itu adalah penisilin, dan di saat itu Alexander Fleming itu sudah memulai untuk mengeksplorasi atau menginvestigasi potensi dari antibiotik tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, pada 1948 muncul penicillin resistant Staphylococcus, yang mana pada saat itu menjadi global pandemic. Nah, pada tahun 1959 ini ditemukan adanya antibiotik metisilin yang dapat digunakan untuk mentreatment infeksi dari penicillin resistant Staphylococcus aureus. Namun 1 tahun kemudian muncullah strain pertama methicillin resistant Staphylococcus aureus atau yang biasa kita kenal dengan MRSA. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa semakin berjalannya waktu akan selalu muncul adanya resistensi organisme yang resisten terhadap antibiotik tertentu. Oleh sebab itu, kita di sini memerlukan diperlukan suatu riset atau development untuk menemukan antibiotik baru atau antimicrobial agent baru. Nah, sebenarnya apa sih antimicrobial itu? Jadi substansi antimikroba itu adalah suatu substansi yang digunakan untuk mentreatment berbagai macam infeksi pada manusia ataupun pada hewan, yang mana mekanisme aksinya itu bisa dengan membunuh mikroorganisme tersebut atau hanya menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme. Contohnya adalah antibiotik. Nah, ketika suatu mikroorganisme itu menjadi resisten terhadap antimikroba, itu artinya bahwa dia itu memiliki kemampuan untuk tetap hidup di bawah treatment antimikroba atau antibiotik. Nah, bagaimana resistensi antimikroba itu bisa terbentuk? Itu ada beberapa sebab. Yang pertama adalah kurangnya kebersihan ataupun buruknya sanitasi, kemudian buruknya kontrol infeksi di rumah sakit ataupun di klinik, kurangnya penemuan antibiotik, serta misuse dan overuse. Dalam hal ini biasanya kita kalau lagi sakit ada di resep dokter itu kan antibiotik, namun kita tidak mengkonsumsi antibiotik itu dengan benar. Contohnya dikonsumsi sampai habis atau penggunaan antibiotik yang berlebihan. Nah, saat ini WHO itu memiliki beberapa list patogen yang menjadi prioritas.
ini dibagi menjadi 3 kelas, ada kritis, tinggi, dan medium. Yang di kategori kritis itu ada Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, dan Enterobacteriaceae. Nah, yang terakhir saya update itu saat ini sudah ditemukan carbapenem resisten Acinetobacter baumannii. Padahal satu-satunya antibiotik yang bisa digunakan untuk treatment Acinetobacter baumannii itu adalah dari golongan carbapenem. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, penemuan substansi antimikroba itu tidak hanya bisa dilakukan dengan menemukan antibiotik baru, namun kita juga bisa menggunakan pendekatan nanoteknologi. Jadi di dalam nanoteknologi ini kita memanipulasi suatu material yang ukurannya itu mendekati skala atom untuk mendapatkan suatu material atau devices yang saat ini sudah diaplikasikan di berbagai bidang ya, seperti kedokteran, kemudian energi, material, ataupun manufacture. Nah, untuk nanomaterial sendiri itu sangat beragam sekali, mulai dari solid nanopartikel, ada nanofiber, ada quantum dot, ada polikristal, kemudian ada metal nanopartikel. Namun pada topik bahasan kali ini saya akan fokuskan di nanofiber dan metal nanopartikel. Nah, di sini di nanoteknologi ini dia bisa memberikan suatu opportunity ya untuk mendiscovery novel compound with antimicrobial activity. Contohnya yang akan saya bawa ada 2. Yang pertama adalah silver nanoparticle dan yang kedua adalah nanofiber. Nah, silver nanoparticle ini bisa disintesis menggunakan 3 metode yang berbeda. Namun di sini saya fokuskan di metode biologi menggunakan bakteri, yang mana silver nanopartikel ini telah diketahui memiliki aktivitas antimikroba yang sangat luas. Untuk nanofiber di sini sebenarnya nanofiber untuk sintesisnya ada berbagai macam metode ya. Salah satunya adalah electrospan nanofiber yang disintesis dengan metode electrospinning. Karena dia itu relatif simple untuk sintesisnya, tidak membutuhkan biaya yang besar dan menghasilkan luas permukaan yang fiber dengan luas permukaan yang tinggi. Nah, di sini fiber ini memiliki aktivitas antimikroba serta menunjang proses penyembuhan luka. Jadi untuk aplikasinya sendiri bisa digunakan sebagai wound dressing. Nah, langsung saja untuk yang pertama, kenapa saya menggunakan Streptomyces? Karena Streptomyces ini kan dikenal sebagai salah satu sumber antimicrobial agent ya, yang mana Streptomyces ini merupakan golongan actinomycet yang banyak ditemukan di tanah, air, ataupun berasosiasi dengan organisme lain, dan dikenal sebagai sumber antibiotik, contohnya actinomycin, streptoricin, dan streptomycin, dan lain sebagainya. Nah, dalam studi saya mengisolasi Streptomyces dari sampel tanah. Sebelumnya untuk aplikasi dari actinomycin sendiri itu sangat luas sekali ya, bisa digunakan di berbagai sektor, ada sektor medis, environment, ataupun industri. Nah, untuk di sektor medis itu sendiri, seperti kita tahu, dia bisa sebagai sumber antibiotik, anti jamur, anti tumor, dan untuk in the future bisa kita gunakan untuk mentreatment anti multi drug resistant. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan ini untuk mensintesis nanopartikel tadi. Jadi untuk isolasi mungkin saya tidak akan berbicara banyak di bagian isolasi dan purifikasi karena ini sepertinya untuk isolasi dan purifikasi ini sangat umum sekali yang saya lakukan. Saya isolasi dengan AIA agar medium, actinomycet isolation agar. Kemudian purifikasinya dengan menggunakan medium ISP2. Untuk
untuk samplingnya, di sini saya sampling sampel tanahnya di Skirrat Environmental Research Station. Ini semacam mini taman nasional di Thailand, dan di kampus saya sendiri, Suranari University of Technology, di bagian Botanical Garden. Kemudian untuk identifikasinya, di sini saya berdasarkan 16S rRNA gene sequence menggunakan primer 27F dan 1525R. Nah, di sini saya mendapatkan 2 jenis Streptomyces yang hanya saya fokuskan pada riset saya, yaitu Streptomyces SPSSUT88A, yang mana dia punya merilis pigmen kuning pada medium ISP2, MHA, dan STA media, dan menunjukkan kemiripan 98,8% terhadap Streptomyces chiangmaiensis TA41. Nah, sebelumnya Streptomyces chiangmaiensis ini diisolasi dari Stingles B yang dikoleksi di Chiang Mai, Provinsi Chiang Mai. Nah, ini tuh merupakan first report ya, Streptomyces chiangmaiensis yang diisolasi dari sampel tanah, dan saat ini isolat ini masih sedang diinvestigasi lebih lanjut sebagai kandidat new species. Kemudian isolat yang kedua adalah Streptomyces sp PJ95. Dia juga merilis pigmen kuning pada medium ISP2 dan MHA. Dan keduanya, isolat ini memiliki kemiripan 99,8% terhadap Streptomyces luteosporias NBRC 14657. Nah, kenapa saya memilih 2 isolat tersebut? Karena berdasarkan hasil screening awal aktivitas antimikrobanya, Streptomyces PJ95 itu memiliki aktivitas antimikroba terhadap Klebsiella pneumoniae dan E. coli yang diisolasi dari sampel klinis. Jadi 4 isolat yang ada di blok hitam ini merupakan sampel isolat bakteri yang diisolasi dari pasien, dan keempat-empatnya memiliki resistensi terhadap lebih dari 3 antibiotik. Kemudian untuk Streptomyces SSUT88A ini memiliki aktivitas antimikroba terhadap multidrug resistant Acinetobacter baumannii. Kemudian untuk biosintesis silver nanopartikelnya, jadi sebenarnya ada banyak sekali metal nanopartikel ya, seperti gold, silver, iron, zinc. Namun dari beberapa metal nanopartikel tadi, silver itu menunjukkan aktivitas antimikroba yang bagus dibandingkan dengan metal yang lainnya. Saat ini, silver nanopartikel itu sudah diaplikasikan di berbagai bidang seperti tekstil, biomedis, healthcare, food agriculture, katalis, dan environment. Nah, di biomedis itu sendiri, silver itu digunakan untuk terapi kanker, khususnya sebagai drug delivery carrier ya, pembawa material obat untuk diagnosis dan cell imaging. Nah, untuk sintesisnya sendiri, ini bisa dilakukan dengan 3 metode, yaitu kimia, fisika, dan biologi. Namun untuk di sintesis menggunakan metode kimia dan fisika ini memiliki beberapa kekurangan. Contohnya pada metode kimia ini digunakan beberapa bahan kimia yang berbahaya, contohnya mercaptoetanol ataupun sodium borohidrat. Nah, sedangkan pada metode fisika di sini membutuhkan biaya yang besar serta produk dari sintesisnya itu sangat kecil. Nah, oleh sebab itu dalam sintesis menggunakan biological method ini menjadi salah satu solusi ya, yang mana silver nanopartikel itu bisa disintesis menggunakan bakteri, tanaman, ataupun jamur. Nah, mekanismenya secara umum mekanisme sintesisnya itu dimulai dari reduksi. Reduksi di sini adalah reduksi silver ion menjadi silver nano. Jadi silver yang Ag+, plusnya ini dirubah menjadi nano, Ag0. Kemudian akan di capping dan distabilkan atau stabilization. Nah, keuntungan dari menggunakan
metode biologi ini adalah agen pereduksi, agen capping, dan agen stabilisasi itu sudah terdapat dalam biological molecule yang dikeluarkan oleh organisme tadi. Contohnya, di sini ada alkaloid, terpenoid, fenolik, ini biasanya dari tanaman ya. Kemudian ada protein, vitamin, enzim, ataupun antraquinon, itu yang dikeluarkan oleh organisme, inilah yang berfungsi sebagai agen pereduksi, agen capping, dan stabilisasi. Sedangkan pada metode kimia dan biologi di sini, agen penstabil dan cappingnya itu kita tambahkan sendiri, contohnya citric acid ataupun PVP. Nah, beberapa streptomyces ini sudah digunakan sebelumnya untuk mensintesis silver nanopartikel dan menunjukkan aktivitas antibakteri, anti-kanker, dan antioksidan. Nah, untuk metodenya secara umum di sini ada preparasi cell-free supernatant yang didapatkan dari sampel bakteri atau streptomyces tadi. Kemudian supernatannya kita campurkan dengan 1 milimolar silver nitrate sebagai prekursor silver. Kemudian kita inkubasi dalam inkubator shaker selama beberapa waktu. Dan adanya perubahan warna dari kuning menuju ke coklat ini merupakan salah satu penanda awal adanya sintesis silver nanopartikel yang akan dikarakterisasi dengan UV spektrofotometer, TEM, IDXRF, XRD dan XAS, FTIR, dan zeta Sizer. Kemudian dilakukan pengujian antimikroba dan pengujian sitotoksisitas. Nah, secara umum di sini saya menggunakan 2 jenis cell-free supernatant. Yang pertama adalah extracellular cell-free supernatant yang didapatkan dengan menginkubasi Streptomyces SSUT88A pada medium ASP2 dan diinkubasi selama 4 hari. Nah, di sini kita pisahkan selnya dan supernatannya. Nah, di sini supernatan saya sebut extracellular supernatant. Untuk intraselularnya sendiri tadi sel yang kita pisahkan dari medium tadi kita cuci dengan menggunakan DI water dan diinkubasi di eye water selama 24 jam dan kita pisahkan supernatannya dan saya sebut sebagai intracellular supernatant. Nah, kemudian dari 2 jenis supernatant tadi saya campurkan dengan 1 milimolar silver nitrate dengan perbandingan 1:1 diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 5 hari. Dan terjadi perubahan warna di sini dari kuning menjadi coklat. Di sini ya, yellow. Ini kuningnya agak muda. Ini sebagai penanda awal sintesisnya silver nanopartikel. Artinya penanda awal bahwa silver ion itu telah tereduksi menjadi silver nano. Kemudian kita konfirmasi dengan menggunakan UV spektrofotometer. Dan di sini ada maksimum peak dari extracellular silver nanopartikel itu pada 420 nanometer, sedangkan pada intracellular silver nanopartikel itu pada 418 nanometer. Nah, di sini surface plasmon resonan dari silver nanopartikel itu berada pada range 380 sampai 450 nanometer. Jadi 418 dan 420 ini masih merupakan surface SPR-nya silver nanopartikel. Kemudian yang lebih unik lagi bahwa pada extracellular supernatant sintesis nanopartikel itu terjadi selama 2 hari. Jadi setelah 2 hari ini merupakan waktu maksimum untuk mensintesis silver nanopartikel, sedangkan pada intraselular ini masih terus terjadi sampai hari ke-5. Jadi untuk ekstraselular itu lebih cepat dibandingkan dengan intraselular. Kemudian kita konfirmasi kembali zeta potensialnya. Jadi zeta potensial ini mengukur muatan yang ada di permukaan dari silver nanopartikel. Di sini diketahui untuk intraselular minus 32 mV, sedangkan pada ekstraselular itu minus 27,9. Nah, suatu nanopartikel itu dikatakan stabil apabila zeta potensialnya itu lebih dari 30 mV atau kurang dari minus 30 mV. Nah, dari sini bisa kita
lihat bahwa IS silver nanopartikel atau intraselular ini lebih stabil dibandingkan dengan ekstraselular nanopartikel. Kemudian kita karakterisasi juga dengan menggunakan XRD. Di sini XRD ini untuk melihat pola difraksi dari kristal kita atau material kita, yang mana silver nanopartikel itu punya pola difraksi atau phase center cubic yang identik dengan 111, 200, 220, 331. Jadi peak pada 2 theta 111, 200, 220, 331 ini merupakan signature peak dari silver nanopartikel, sehingga bisa dipastikan bahwa kedua sampel ini merupakan silver nanopartikel. Kemudian untuk memastikannya kembali, saya mengukur dengan menggunakan X-ray absorption spectroscopy. Sebenarnya di XAS ini ada dua jenis pengukuran ya, SANES dan XF. Tapi di sini saya hanya menggunakan SANES untuk mengetahui chemical state dari elemennya. Nah, untuk membandingkannya, saya menggunakan silver nanopowder sebagai kontrol dari silver nanopartikel. Dan di sini bisa kita lihat garis berwarna merah ini merupakan spektrum dari silver nanopartikel, kemudian yang warna biru ini adalah spektrum dari silver ion. Dan kedua sampel yang berwarna hijau dan berwarna ungu ini merupakan sampel intraselular dan ekstraselular tadi, dan bisa kita lihat bahwa profil spektrumnya ini sejalan dengan spektrum dari silver nanopartikel, sehingga di sini kita ketahui bahwa silver ion yang ada yang kita gunakan sebagai prekursor tadi itu telah tereduksi menjadi silver nano semuanya. Jadi tidak ada sisa silver ion di sampel yang telah tersintesis. Kemudian di sini saya mengkarakterisasi dengan FTIR untuk mengetahui molekul biologis apa sih yang terlibat dalam proses reduksi dan stabilisasi. Jadi di sini bisa kita lihat peak dari amin group dari cell free supernatan dan nanopartikel ini sedikit berbeda ya. Ini menunjukkan bahwa amin group ini memang terlibat dalam proses reduksi ataupun capping agent. Jadi karena ada perubahan peak tadi, itu dia terlibat dalam proses reduksi silver ion menjadi silver nano, yang mana dari penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa amin group ini memang terlibat dalam proses reduksi maupun capping dan stabilisasi dari silver nanopartikel. Kemudian saya mengkarakterisasi dengan energy dispersive X-ray fluorescence atau EDXRF untuk mengetahui elemen apa saja yang ada pada sampel saya. Jadi untuk intraselular di sini memang terdeteksi sinyal Ag pada 3 kV, yang mana Ag pada 3 kV ini merupakan sinyal dari silver nano, seperti itu. Dan di sini juga kita ketahui bahwa jumlah silver nanopartikel yang pada ekstraselular nanopartikel itu lebih tinggi dibandingkan dengan intraselular nanopartikel. Oh ya, Dan beberapa elemen lain seperti karbon, oksigen, nitrogen, dan fosfat itu juga terdeteksi yang dimungkinkan berasal dari emisi dari enzim ataupun protein yang ada pada sel free supernatan kita. Kemudian untuk morfologi diamati dengan menggunakan mikroskop TEM. Di sini kita ketahui bahwa keduanya memiliki spherical form dengan diameter pada intraselular itu 13,57 nanometer. Namun pada pengukuran dynamic light scattering itu diameternya 77,03. Sedangkan pada ekstraselular ini diameternya lebih besar, yaitu 30,47 nanometer.
dengan diameter pada dynamic light scattering 82,44. Nah, perbedaan ukuran dari TEM maupun dynamic light scattering ini memang umum terjadi karena pada TEM ini kita kan menggunakan sampelnya dikeringkan dulu ya, di freeze dry dulu dalam bentuk serbuk. Sedangkan pada dynamic light scattering ini sampelnya itu masih sampel liquid atau cair, sehingga pengukuran partikelnya ini tidak terfokuskan pada nanopartikel, tapi juga mengukur capping ataupun stabilizing agent yang ada di silver nanopartikel itu sendiri. Nah, kemudian untuk pengukuran aktivitas antimikroba, di sini saya menggunakan Agarwal diffusion method terhadap clinical isolate Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, dan E. coli, serta MRSA. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwa intracellular silver nanopartikel ini memiliki aktivitas antibakteri terhadap clinical isolate maupun MRSA. Yang mana dari supernatan di sini tidak terdeteksi adanya aktivitas antimikroba. Namun pada ekstraselular dia tidak memiliki aktivitas antimikroba pada clinical isolate, namun aktivitas antimikrobanya itu hanya terhadap MRSA. Dan supernatannya pun di sini juga memiliki aktivitas antimikroba, sehingga dimungkinkan aktivitas yang ada di silver nanopartikel di sini tidak murni dari silver nanopartikelnya, namun ada aktivitas dari supernatan itu sendiri. Nah, perbedaan aktivitas antibakteri di sini dimungkinkan karena adanya perbedaan ukuran, kemudian perbedaan coating atau capping agent tadi, dan tipe-tipe bakteri yang digunakan pada uji toksisitas. Secara umum untuk mekanisme dari aktivitas antimikrobanya, silver nanopartikel ini bisa masuk dan menyebabkan kerusakan membran peptidoglikan. Nah, di dalam sel itu sendiri, silver nanopartikel bisa berinteraksi dengan DNA, protein, kemudian enzim ataupun ribosom yang menyebabkan kerusakan DNA, denaturasi protein, inaktivasi enzim ataupun ribosom disassembly. Selain itu juga diketahui bahwa silver nanopartikel ini dapat meningkatkan reaktif oksigen spesies yang ada di dalam sel sehingga menyebabkan kematian sel. Nah, kemudian untuk pengujian sitotoksisitas di sini saya melakukan pengujian pada sel normal, NIH3 fibroblast cell line, kemudian pada HepG2 cancer cell dan MCF7 breast cancer cell dengan menggunakan MTT assay. Dan diketahui di sini bahwa intracellular silver nanopartikel ini memiliki toksisitas terhadap semua jenis sel lain ya, baik itu yang normal maupun yang cancer cell. Sedangkan yang IS silver nanopartikel ini tidak memiliki toksisitas terhadap ketiga sel yang digunakan. Nah, kemudian di sini saya juga menggunakan silver nanopowder sebagai kontrol silver nanopartikelnya. Di sini memang saya yang saya gunakan konsentrasinya adalah 0,2 mg per mili, dan memang untuk cytotoxic concentration 50-nya adalah 0,5. Mungkin di sini dimungkinkan karena konsentrasi yang saya gunakan itu terlalu rendah sehingga silver nanopowder yang dari Sigma ini tidak menunjukkan toksisitas. Nah, untuk mekanisme aksinya, di sini silver nanopartikel bisa masuk ke dalam sel melalui 3 proses, yaitu endositosis, difusi, ataupun melalui membran protein, yang mana di dalam sel ini dia bisa meningkatkan reaktif oksigen spesies melalui mitochondrial dysfunction, ataupun mirip seperti tadi, dia juga menyebabkan kerusakan DNA, kemudian denaturasi protein yang menghambat proses sel proliferasi. Untuk sintesis silver nanopartikelnya tadi sudah sampai di uji sitotoksisitas ya. Untuk selanjutnya akan masuk di sintesis electrospan nanofiber yang diinkorporasi dengan menggunakan crude extract Streptomyces pg 95.
Nah, di sini kita tahu sendiri bahwa kulit itu kan merupakan barrier utama yang melindungi tubuh kita itu dari agen-agen infeksius ataupun agen-agen kimia, yang mana ketika kulit itu luka, maka luka yang terbuka itu akan memudahkan bakteri untuk menginfeksi. Nah, untuk menunjang proses penyembuhan luka itu diperlukan suatu sterile dressing material yang dapat menghambat infeksi bakteri ataupun pertumbuhan bakteri dan juga menunjang proses penyembuhan luka. Dan di sini salah satu material yang bisa digunakan untuk kandidat wound dressing adalah electrospan nanofiber yang diproduksi menggunakan melalui proses electrospinning. Nah, electrospinning itu apa sih sebenarnya? Electrospinning itu adalah pembuatan fiber ya atau serat yang prosesnya dimulai dengan melelehkan polimer, kemudian kita spinning dengan menggunakan high voltage untuk memproduksi serat ataupun fiber dengan diameter yang kecil. Ini adalah gambar dari foto dari mesin elektrospinningnya. Secara umum dia ini terdiri dari kolektor. Jadi kolektornya itu di sini. Kemudian ada siring dan jarum. Jadi di sini bisa ditempatkan tempat masang siringnya itu ada di sini. Kemudian ini adalah pump. Pumpnya itu untuk mendorong cairan polimer itu dikeluarkan dari siring. Dan untuk proses electrospinningnya, di sini kita aplikasikan high voltage pada bagian jarum dan pada kolektor, sehingga ketika polimer itu dikeluarkan dari jarum, dia akan terkoleksi di bagian plate kolektor. Nah, untuk aplikasi dari electrospan nanofiber ini udah banyak sekali ya, bisa untuk media filter, kemudian di bidang industri, di bidang sensor, kemudian untuk kosmetik. Namun di life science sendiri bisa diaplikasikan sebagai drug delivery carrier, kemudian hemostasis devices ataupun wound dressing. Nah, kenapa electrospan nanofiber ini menjadi kandidat sebagai wound dressing material? Karena dia itu memiliki luas permukaan yang tinggi, yang mana dia akan menunjang proses adesi sel dan proses proliferasi sel. Kemudian dia juga memiliki porositas yang tinggi, sehingga permeabilitas oksigen itu kan bagus, yang mana kondisi ini dibutuhkan dalam proses penyembuhan luka. Kemudian struktur ataupun morfologi dari electrospan nanofiber ini mirip dengan extracellular matrix. Kemudian dia juga memiliki sifat biokompatibel dan biodegradable. Untuk proses sintesisnya kita bisa menggunakan dua jenis polimer, bisa natural ataupun sintetik. Namun untuk natural polimer ini memiliki beberapa kekurangan, termasuk dia sulit di elektrospin karena strukturnya, sehingga beberapa peneliti itu lebih memilih menggunakan sintetik polimer, contohnya PLA, PGA, PVDF, ataupun PVP. Nah, beberapa electrospan nanofiber ini berhasil disintesis dan diinkorporasi dengan berbagai agen-agen antimikroba, contohnya adalah essential oil, chamomile, antibiotik, silver nanopartikel, ataupun ekstrak dari tumbuhan. Namun, sampai saat ini belum ada yang menggunakan ekstrak dari bakteri untuk proses electrospan nanofiber. Nah, secara umum dalam fabrikasinya ini dimulai dengan melarutkan polimer. Di sini saya menggunakan PVDF HFP pada pelarut TMF dan aseton dengan perbandingan 1:1. Nah, di sini kita larutkan atau di stirrer di suhu ruang sampai polimernya itu benar-benar larut. Kemudian untuk nanofiber yang diinkorporasi dengan ekstrak streptomyces tadi itu setelah polimernya ini larut, baru kita tambahkan ekstrak PJ95. Di sini saya menggunakan konsentrasi 2%.
ekstrak, kemudian kita homogenkan lagi, baru setelah homogen kita masukkan ke dalam siring, kita pasang pada mesin electrospinning, kita aplikasikan high voltage pada jarum dan pada kolektor, kemudian kita start untuk proses electrospinning-nya. Nah, di sini kondisi optimal dari electrospinning yang saya gunakan untuk konsentrasi polimernya 13% dengan voltase 15 kV dan jarak antara jarum dengan kolektor itu 10 cm. Kemudian untuk karakterisasinya digunakan SEM, FTIR, kemudian in vitro drug release, antimicrobial activity, dan cytotoxic. Nah, untuk morfologinya sendiri di sini diamati dengan menggunakan SEM, Scanning Electron Microscope, yang mana dari hasil kedua jenis fiber yang saya sintesis, yaitu pure PVDF HFP nanofiber dan PVDF HFP yang terinkorporasi atau loaded PJ95, ini menunjukkan morfologi yang uniform ya, maksudnya tidak ada gumpalan ataupun bentuk yang tidak smooth gitu. Untuk diameternya, untuk yang pure PVDF itu dia lebih lebar dibandingkan dengan yang terinkorporasi oleh PJ95. Hal ini disebabkan karena penambahan ekstrak tadi itu. Jadi ekstraknya tadi itu kan dilarutkan dalam metanol ya, sehingga penambahan ekstrak tadi itu akan menurunkan viskositas dari polimer tadi yang menyebabkan dia ketika di spin itu kan lebih viskositasnya lebih rendah ya. Itu menyebabkan diameternya itu semakin kecil seperti itu. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi proses electrospinning itu seperti yang tadi saya sebutkan, viskositas dari polimer, kemudian konsentrasi dari polimer, konduktivitas ataupun surface tension dari polimer yang digunakan. Kemudian faktor-faktor dari proses seperti jarak antara jarum dengan kolektor, sehingga semakin jauh jaraknya maka diameternya akan semakin rendah, kemudian flow rate dan voltage yang digunakan, serta parameter luar seperti temperatur ataupun kelembaban. Nah, kemudian saya karakterisasi dengan menggunakan FTIR untuk melihat apakah proses spinning itu merusak polimer yang kita gunakan ataupun tidak. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa baik pada PVDF maupun pada fiber yang diinkorporasi dengan ekstrak itu memiliki alpha fase PVDF, beta fase PVDF, dan CF3 symmetrical stretching. Nah, di sini menunjukkan bahwa proses penambahan ekstrak PJ95 itu tidak merusak polimer yang kita gunakan. Kemudian dari sisi ekstrak PJ95-nya di sini terdeteksi adanya spektrum dari stretching dari dari ekstrak dan COO stretching dari ekstrak, yang mana tidak terdeteksi di plane PVDF HFP nanofiber. Nah, di sini menunjukkan bahwa ekstrak dari PJ95 itu berhasil diinkorporasi pada PVDF HFP nanofiber. Nah, kemudian karakterisasi selanjutnya adalah release profile atau release rate. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai drug delivery carrier atau proses penghantaran obat, kalau suatu aktif compound atau drug itu tidak tidak dibawa oleh suatu carrier, itu kan dalam arti drugnya langsung masuk ke dalam tubuh, belum sampai di lokasi dia akan sudah terilis duluan. Jadi misalkan itu targetnya ada di perut, mungkin dia masih sebelum di lambung itu dia sudah terilis. Nah, untuk
nanofiber ini sendiri, dia ini bisa dikatakan sebagai drug delivery carrier yang mana proses pelepasan obat itu bisa terjadi secara berkala. Jadi tidak langsung dirilis dalam satu waktu. Nah, karakter dari nanomaterial itu sendiri itu memiliki, dari polymeric nanofiber sendiri itu memiliki pelepasan pelepasan aktif compound yang cepat pada jam pertama atau initial burst release pada 6 jam pertama yang diikuti oleh sustained release. Jadi rilisnya itu secara berkala. Nah, pada material ini proses rilis itu terjadi maksimum pada jam ke-42. Jadi setelah jam ke-42 ini tidak ada lagi ekstrak PJ95 yang dilepaskan dari material nanofiber tadi. Kemudian untuk aktivitas antimikroba, di sini saya menggunakan metode diffusion method. Jadi nanofibernya tadi itu saya potong dengan ukuran 0,5 cm ya, atau 5 mm. Kemudian saya tes aktivitas antimikrobanya terhadap skin infection patogen. Jadi patogen-patogen yang menyebabkan infeksi pada kulit. Dan di sini diketahui bahwa PVDF, HFP, PJ95 itu memiliki aktivitas antibakteri terhadap keempat jenis mikroba, Proteus mirabilis, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, dan MRSA. Sedangkan pada plain PVDF, HFP itu tidak memiliki aktivitas antimikroba. Nah, di sini bisa kita pastikan bahwa aktivitas antimikroba itu memang berasal dari ekstrak PJ95, bukan dari polimer yang kita gunakan. Nah, dari hasil studi LC-MS ini diketahui bahwa PJ95 itu merupakan produser dari antibiotik thiolutin dan indomycin. Kemudian untuk indirect cytotoxicity assay, kenapa perlu kita lakukan cytotoxicity assay? Karena electrospan nanofiber sebagai kandidat wound dressing ini harus tidak toksik terhadap sel normal atau sel kulit. Di sini saya menggunakan NIH T33 fibroblast cell line. Jadi metodenya dengan indirect, di mana nanofiber di studi ini saya inkubasi pada medium DMIM, medium pertumbuhannya. Kemudian diinkubasi selama 48 jam. Kenapa 48 jam? Karena berdasarkan release rate tadi, ekstrak dikeluarkan secara maksimum selama 42 jam. Kemudian saya remove nanofiber disk-nya. Di sini saya sebut sebagai extracted medium, jadi medium terekstrak yang akan kita gunakan pada untuk mentreatment sel fibroblast tadi. Jadi setelah selnya itu konfluen, kita buang mediumnya, kita ganti dengan extracted medium, diinkubasi selama 24 jam, baru dilakukan MTT assay. Dan di sini kita ketahui bahwa viabilitas sel pada PVDF HFP itu menurun, yang terinkorporasi dengan ekstrak PJ95 itu turun menjadi 87,35%, sedangkan pada yang plain PVDF itu turun menjadi 94,25%. Nah, di sini meskipun terjadi penurunan viabilitas sel dibandingkan dengan kontrol, namun berdasarkan ISO 10993 tahun 2009 mengenai evaluasi biologis pada medical devices, khususnya pada in vitro cytotoxicity cell, ini menyebutkan bahwa jika viabilitas sel itu lebih dari 70% dibandingkan dengan grup kontrol, maka dia masih dikategorikan sebagai biokompatibel dan non-toxic, sehingga PVDF HFP loaded PJ95 electrospan nanofiber ini bisa kita gunakan sebagai salah satu kandidat wound dressing material. Nah, untuk future prospeknya apa? Nanoteknologi itu aplikasinya sangat luas sekali ya, tidak hanya terbatas di silver nanopartikel maupun electrospan nanofiber saja.
dia bisa digunakan untuk berbagai sektor, seperti di bidang peternakan, food processing atau food packaging. Nah, saya tuh ingat untuk elektrospan nanofiber itu bisa kita aplikasikan di food packaging ini untuk mencegah adanya infeksi bakteri pada daging yang dikemas. Kalau misalkan kita belanja di supermarket, belanja daging gitu kan, biasanya di bagian bawah daging itu ada satu lembar semacam pelapis ya di situ. Nah, kita bisa menggunakan elektrospan nanofiber sebagai pelapis tadi, yang mana elektrospan nanofibernya tadi itu telah kita inkorporasi dengan agen-agen antimikroba yang tidak toksik terhadap human tentunya ya. Kemudian untuk bidang medis itu sendiri, nanoteknologi itu memang aplikasinya itu sangat luas, bisa digunakan untuk nanoterapi. Dalam arti di sini drug delivery carrier ya. Kalau selama ini kita tahu pengobatan kanker itu dengan menggunakan kemoterapi, kita bisa menggunakan contohnya gold nanoparticle ini sebagai material pembawa obat, yang mana gold nanoparticle ini setelah kita modifikasi permukaannya, ibaratnya kita bisa selipkan suatu protein khusus ya, yang hanya akan dikenali oleh sel kanker itu sendiri, sehingga sebelum dia ketemu sel kankernya itu dia tidak akan melepaskan obatnya. Jadi kita akan bisa mengurangi toksisitas pada sel normal. Kemudian dia juga bisa untuk digunakan pada smart diagnosis ataupun kit diagnosis. Itu bisa kita gunakan, kita desain menggunakan pendekatan nanoteknologi. Demikian paparan dari saya. Di sini saya mengucapkan terima kasih. Jadi kemarin untuk tesis S3 saya ini merupakan kerjasama dari Suranare University of Technology, Chulalongkorn University, SUT Hospital, dan Synchrotron Thailand Lab Central. Demikian Ibu Asih, Mbak Asih, paparan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Alia. Paparannya benar-benar menarik dan syarat dengan informasi ya. Baik, saya persilakan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang akan mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan di kolom chat dengan formatnya nama, kemudian asal instansi atau universitas, dan pertanyaannya. Atau kalau ingin langsung bertanya, bisa raise hand dan open mic barangkali. Silahkan. Terlalu banyak mungkin bingung kali ya. Mungkin apa Mbak, kalau tentang nanopartikel, nanomaterial kayak gitu kan memang sebenarnya itu bukan barang baru, tapi untuk kebanyakan masih belum terlalu awam dengan penggunaannya seperti itu. Iya. Kali ya Mbak. Iya. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand langsung, bisa raise hand dan open mic langsung ya. Mungkin saya mau bertanya sekalian, boleh ya Mbak Alia? Ya boleh Mas. Jadi kalau misalnya ngelihat dari fungsi nanofibernya itu tadi, berarti untuk digunakan sebagai drug delivery-nya itu untuk obat-obatan penyakit yang agak berat ya Mbak ya, seperti kayak kanker atau tumor seperti itu ya, diperuntukannya kayak gitu Mbak. Sebenarnya bisa untuk semua jenis obat ya. Jadi nggak harus di cancer. Tapi yang kenapa banyak orang mempelajari di cancer, karena sampai saat ini itu kan pengobatan kanker hanya terbatas di kemoterapi aja ya. Iya, benar. Nah, sedangkan ketika proses kemoterapi itu tidak hanya fokus pada sel kanker, tapi sel normal pun juga kena gitu. Jadi orang itu akan tertarik bagaimana sih obat ini bisa hanya terdelivery ke kanker aja gitu, bukan ke organ lain, bukan ke sel-sel lain yang sehat gitu.
Iya. Nah, apa namanya, untuk kayak electrospan nanofiber tadi itu kan juga dia bisa dikatakan sebagai drug delivery carrier ya, untuk obat-obat yang bisa menunjang proses penyembuhan luka. Jadi misalkan kalau kita pikir Hansaplast itu kan, Hansaplast itu kan tengahnya ada putih-putih atau yang kuning itu. Nah, Ya. itu bisa kita ganti dengan nanofiber yang sudah kita inkorporasi dengan apa namanya, obat ataupun zat-zat antimikroba atau obat yang bisa menunjang proses penyembuhan luka, Mm-mm. yang mana obat itu akan dirilis secara bertahap sehingga dia bisa mengurangi dosis yang seharusnya, maksudnya dosisnya misalkan anggaplah 1 miligram gitu ya, biasanya 1 miligram dalam 1 hari. Nah, namun dengan elektrospan nanofiber kita bisa memperpanjang durasi pelepasan 1 miligram tadi menjadi 2 atau 3 hari gitu, sehingga tidak perlu setiap hari untuk mengganti apa namanya, perban atau mengganti Hansaplast. Jadi seperti itu Oh, oke oke oke. propertinya. Ya, Mbak. Jadi apa seperti itu ya, Mbak. Ya, iya sih. Saya juga punya pengalaman kan tentang kanker ini. Kebetulan ibu saya waktu itu tahun 2009 itu kita masih memang aktifnya pakai kemo ya. Dan itu Iya, kemo itu memang efeknya jelek sekali iya, karena kemana-mana. semua badan tuh terefek karena obat-obatan kemoterapinya itu. Dulu saya kiranya kemoterapi itu di sinar ya Mbak ya. Oh iya, Ternyata kalau yang ibu itu dulu pakai infus. infus, iya. Iya, jadi Kalau ada. infus itu kan memang nyebarnya ke seluruh tubuh ya, pembuluh Nah, darah iya itu kan Mbak. semuanya. Iya, jadi itu karena lewat aliran darah kan jadi ya Mm-mm. udah seluruh tubuhnya kena ya. Baik, Iya. ya masih dibuka ya kesempatannya Bapak Ibu. Silahkan yang ingin bertanya langsung. Oke, Ada silakan. yang Sih, raise Hari hand? ini ya. mungkin izin sedikit sih jatuhnya. Ya Ya, boleh Mas Rifki. ya jadi ini Mbak kan untuk nanomaterial itu sebenarnya di kita untuk istilahnya sudah tidak terlalu apa ya istilahnya ya, tidak terlalu asing didengar Mm-mm. itu kan. Cuman sebenarnya untuk di kehidupan sehari-hari untuk penerapan nanomaterial itu kan tadi sangat diverse ya, sangat luas bisa dari Iya. pangan, obat, kemudian bahkan di material. Nah, di kehidupan sehari-hari kita itu sebenarnya untuk kayak obat atau pangan seperti yang sempat cerita tadi apa pelapis daging, Mbak ya. Iya. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu sebenarnya apa sudah mulai ada penerapannya enggak, Mbak? Misal Kalau untuk kayak untuk obat gitu atau kalau untuk pangannya? obat sih saya masih kurang tahu ya untuk obat. Tapi untuk beberapa kosmetik itu kan sudah ada beberapa ya, kayak ada nanoteknologi atau nano apa gitu di beberapa bahan-bahan kosmetik khususnya. Itu sudah di beberapa diaplikasikan. Cuman mungkin untuk produk dalam negeri sendiri saya juga kayaknya belum ada diaplikasikan. Mungkin untuk di kalau di bidang material mungkin memang sudah lebih awal dimulainya kali ya, kayak pengembangan implan tulang, implan gigi itu kan sudah banyak sebenarnya. Seperti itu. Kalau di bidang pangan sih untuk nanomaterial yang seperti pelapis daging itu kayaknya belum ada. Hmm. Mm-mm. Oke, berarti di Indonesia ini sebenarnya kesempatannya masih terbuka sangat luas sekali Mbak ya Masih, masih. untuk penerapan nanoteknologi ini jatuhnya. Mm-mm. Oke, Ya. siap. Terima kasih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Hariri. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu peserta webinar ini yang ingin bertanya.
atau mungkin adik-adik mahasiswa yang mengikuti webinar ini yang benar-benar masih belum awam banget sama istilah dari nanopartikel, nanomaterial. Nggak apa-apa kalau mau bertanya yang benar-benar dasar sekalipun, silahkan. Mumpung ada expertnya di sini, mumpung ada ahlinya ya yang bisa jadi sarana untuk adik-adik belajar, monggo dipersilahkan. Iya, Mbak Alia, saya nanya lagi mungkin ya. Iya, boleh. Nah, kalau saya di Kebun Raya kan biasanya bekerja dengan DNA ya. Nah, kalau untuk yang nanopartikel ini berarti dia ukurannya lebih kecil daripada itu, Mbak ya? Atau sebenarnya sama atau mirip? Ukurannya sih kalau nanopartikel itu skala nano ya nanometer di bawah 100 nanometer. Di bawah 100. Jadi kenapa nanomaterial ini digadang-gadang dia sebagai di bidang medis ya terutama ya. Dia ini banyak digunakan untuk material pembawa obat karena ukurannya kan dia kecil sehingga dia akan memudahkan masuk ke dalam sel. Jadi obatnya itu akan mudah masuk ke dalam sel. Yang kedua adalah karena ukurannya dia kecil, dia itu memiliki luas permukaan yang lebar sehingga ketika kita mentreatment kayak seperti antibakteri tadi itu konsentrasi yang kita gunakan itu tidak terlalu tinggi. Jadi dengan konsentrasi rendah itu kita sudah bisa memiliki aktivitas antibakteri. Jadi mengurangi toksisitasnya ya dengan menurunkan konsentrasi yang kita pakai. Gitu. Nah, bisa juga kalau di bidang pertanian itu saya pernah baca mengenai formulasi pupuk nano gitu. Jadi pupuknya itu sudah diproses sampai dia ukurannya nano gitu. Iya, soalnya kan kalau kayak bakteri itu kan kita ngelihatnya aja harus pakai mikroskop ya Mbak ya. Iya. Ukurannya sekecil itu. Nah, apalagi ini yang ini yang lebih kecil lagi. Ya kemarin waktu silver nanopartikel itu kan saya pertama ngamatinya pakai SIM dulu ya sebelum pakai TEM. Pakai SIM itu pun kita nggak bisa melihat jelas single partikel. Jadi hanya masih buram gitu, masih tidak bisa terdisperse masing-masing partikelnya. Gitu. Oke. Gimana Mas Hariri? Sudah Mbak. Oke, baik. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ini Mbak. Ada yang di chat dari Mbak Zalfa Nabila. Apakah ada efek samping pembuatan obat dari nanopartikel, Mbak? Pembuatan atau penggunaan ya? Pembuatan sepertinya ya. Kalau efek samping dari pembuatan nanopartikel, dari tadi seperti saya flashback tadi ke proses sintesis nanopartikel kan tadi ada 3 ya, kimia, fisika maupun biologi. Nah di metode fisika dan kimia ini memang lebih awal digunakan untuk sintesis nanopartikel tapi ada efek sampingnya. Jadi ketika pada proses kimia itu menggunakan agen-agen yang toksik, contohnya merkaptoetanol ataupun sodium borohidrat. Jadi memang ada efek sampingnya. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan metode biologis, efek samping ini bisa kita remove. Jadi kita hanya menggunakan sel-free supernatant yang dirilis oleh organisme. Dia nggak hanya dari bakteri ya, dari tanaman pun sudah banyak yang melakukan sintesis nanopartikel ini. Nggak cuma silver juga, tapi di gold, iron ataupun zinc itu juga sudah banyak. Seperti itu ya Mbak ya. Ada lagi yang bertanya Mbak, bagaimana dari Muhammad Yusrun, bagaimana penerapan nanopartikel untuk pengembangan anti-fungi? Wow. Ya ini memang untuk nanopartikel itu kan aplikasinya memang sangat luas sekali ya, bisa di bidang apapun. Tadi saya hanya contohkan untuk aktivitas antibakteri. Nah memang tidak menutup kemungkinan bahwa
nanopartikel yang saya sintesis pun itu memiliki aktivitas antifungi. Jadi memang sama seperti kita screening awal ya, maksudnya screening aktivitas antimikroba dari bakteri. Mungkin kalau yang Bapak Ibu sekalian yang bekerja di bidang drug discovery, kita tuh kalau di nanopartikel ini kita semacam untung-untungan juga. Yang kita sintesis itu belum tentu juga memiliki aktivitas seperti yang kita harapkan. Seperti yang tadi saya punya 2 jenis nanopartikel, yang satu punya aktivitas antibakteri, yang satu enggak. Jadi itu pengembangan antifungi ini mirip sama dengan antibakteri, tapi memang tidak semua nanopartikel yang kita sintesis itu memiliki aktivitas yang sama. Contohnya tidak semua nanopartikel itu memiliki aktivitas antibakteri, antifungi, anti-cancer yang sama, seperti itu. Memang bisa, sangat bisa seperti itu, Pak Yusrun. Hanya saja untuk proses apakah itu bisa memiliki aktivitas antifungi itu sangat sangat bergantung pada kadang tuh escaping ataupun stabilizing agent berbeda itu juga memiliki aktivitas yang berbeda. Walaupun kita menggunakan kita sintesis dari organisme yang sama. Dan tidak semua bakteri atau tidak semua organisme itu juga bisa mensintesis nanopartikel, dalam arti dia tidak memiliki kemampuan untuk mereduksi silver ion menjadi silver nanopartikel. Seperti itu. Ya, baik. Penjelasannya cukup menarik ya, Pak Yusrun. Nah, kembali ada yang raise hand ini kepada Mbak Trisnani Alif. Mungkin boleh open mic ya, Mbak. Halo, Mbak Trisnani Alif. Oh, nggak bisa. Oh, oke, wait. Sebentar. Izin bertanya, Mbak? Oke, iya. Silakan, Bu. Baik, Mbak Alia, mohon maaf off kamera ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ini jaringan juga kurang bagus. Filter dia hilang timbul. Baik, Mbak Alia tertarik ya dengan presentasinya yang cukup menarik. Memang nanopartikel ini belum begitu booming di kita ya, tapi sudah lama sih sebenarnya penelitian untuk nanopartikel. Karena banyak hal sehingga kita tidak bisa melakukan untuk nanopartikel di beberapa daerah tentunya ya, karena memang alatnya yang segala macamnya. Tertarik dengan sintesis nanopartikel dari bakteri, dari Streptomyces yang Mbak Alia lakukan ya. Apakah untuk melakukan sintesis itu Mbak Alia ada menambahkan sesuatu sehingga dapat memicu munculnya nanopartikel lebih banyak, sehingga nanti bisa panennya lebih banyak tentunya, atau hanya sekedar menumbuhkan dari hasil isolasi bakteri Streptomyces-nya itu yang telah mengandung nanopartikel, kemudian kita inkubasi, kemudian kita panen, apakah hanya seperti itu, sehingga nanti kita bisa menghasilkan nanopartikel yang lebih besar tentunya. Bagaimana Mbak? Oh ya, jadi langsung saya jawab ya Mbak Asi ya. Baik, Mbak, silakan. Jadi untuk proses sintesis silver nanopartikel kemarin itu saya melakukan optimasi terlebih dahulu, Bu Zulfarina. Jadi memang ada berbagai parameter yang mempengaruhi proses sintesis dari silver nanopartikel. Yang pertama adalah temperatur, kemana saya menggunakan 37. Tapi saya melakukan juga optimasi di suhu 30 dan 25 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah pH. pH ini memang mempengaruhi, ada beberapa mikroorganisme ataupun supernatan yang bisa mensintesis nanopartikel di pH yang tinggi. Namun itu memang bergantung pada sampel supernatannya ya. Jadi kemarin saya melakukan optimasi di berbagai range pH dan maksimum perolehan silver nanopartikel itu pada pH 7. Yang ketiga adalah konsentrasi supernatan dan prekursor atau silver nitrat yang kita gunakan. Itu
Jadi supernatannya tadi kan saya campurkan dengan silver nitrat ya sebagai prekursor silvernya tadi. Itu di berbagai konsentrasi, namun optimumnya di sampel saya itu 1:1. Seperti itu Bu Silvarina. Oke, baik. Berarti memang ada perlakuan dulu ya sebelum kita untuk melakukan panen. Iya, Karena betul. memang untuk mendapatkan yang optimal itu memang sulit ya. Iya. Jadi kalau misalnya setelah panen, berapa banyak sih yang bisa digunakan sebagai carrier dari pembawa obat itu tadi? Nah, kalau ya. Gimana Bu kalau boleh dulu mungkin? Kalau penelitian Mbak Alia yang melakukan streptomyces ini sampai di mana? Apakah sampai membawa carrier pembawa obat itu tadi atau untuk perlakuan aplikasi kemana untuk berikutnya si streptomyces ini? Jadi untuk sintesis kemarin saya hanya di sebatas sintesis silver nanopartikelnya saja ya Bu. Jadi saya stop di sintesisnya, belum saya inkorporasi dengan drug. Karena hanya di sintesis, kemudian saya mencoba melakukan pengujian nih di aktivitas antimikroba terhadap multidrug resistant bakteri. Nah, yang mana silver nanopartikel yang saya sintesis kemarin itu memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri-bakteri resisten yang multidrug resisten ya Bu, khususnya ya, karena dia memiliki resistensi terhadap lebih dari 3 jenis antibiotik. Jadi masih saya uji sampai di situ Bu. Hanya sebagai kandidat multidrug resistant antimicrobial agent. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Alia. Terima kasih. Sami-sami Bu. Ya, bagus sekali. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zulfarina. Baik, kita kembali ke chat ya Mbak. Ini ada beberapa pertanyaan. Akan saya gabung, ada 2 pertanyaan tentang bidang pertanian ya Mbak. Yang satu ini dari Mbak Umi Kulsum. Bagaimana penerapan nanomaterial di bidang pertanian, itu nyambung dengan pertanyaan dari Mbak Trisnani tadi. Beliau bertanya, apakah nanopartikel ini bisa diaplikasikan secara langsung untuk menolak hama pada tanaman atau secara umum digunakan sebagai biopestisida? Terima kasih Mbak Alia. Kalau untuk di bidang pertanian memang saya kurang tahu secara pasti ya, cuma yang pernah saya baca itu dia digunakan sebagai biopestisida. Seperti itu. Tapi untuk detail aplikasinya saya kurang begitu memahami sejujurnya, karena memang saya tidak banyak belajar di bidang pertanian, cuman saya memang pernah membaca ada beberapa pupuk itu yang terformulasi menggunakan teknologi nano seperti itu. Jadi kan harapannya kalau saya baca itu kan tujuannya adalah untuk mengurangi dosis pupuk yang digunakan. Seperti itu. Ya, kebayang kalau kita nyemprot biopestisida yang sekarang itu kan benar-benar ke seluruh ini ya, seluruh tanaman dan dengan dosis yang tinggi, misalnya berapa mililiter seperti itu. Tapi kalau sudah menggunakan nano, jadinya lebih spesifik target dan lebih rendah juga konsentrasinya. Ya, benar. Jadi seperti itu ya Mbak Trisnani dan Mbak Umi Kulsum. Kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya dari Mas Prima ini Mbak. Apakah nanopartikel secara alami diproduksi oleh organisme tanpa stimulasi atau rekayasa? Sejauh ini apakah ada dampak bagi bakteri yang mensintesis nanopartikel, misalnya terjadi mutasi? Baik, terima kasih pertanyaan Mas Prima. Jadi untuk sintesis dari nanopartikel itu memang terjadi secara alami ya, tanpa stimulasi, tidak ada rekayasa genetika yang dilakukan. Dan apakah sejauh ini proses sintesisnya itu memiliki dampak. Jadi karena ketika proses sintesis itu kita hanya mengekstrak sel free supernatannya ya, kita tidak menggunakan bakterinya. Memang untuk sintesis menggunakan bakteri itu ada 2 jenis, ada ekstraselular dan intraselular. Ekstraselular ini yang seperti saya lakukan tadi, kita hanya menggunakan sel free supernatannya saja, kita ekstrak, kita gunakan untuk sintesis tanpa menggunakan selnya. Atau yang kedua intraselular. Intraselular ini adalah sintesis yang terjadi di dalam selnya bakteri. Jadi
sintesis intraselular nanopartikel ini hanya bisa dilakukan oleh bakteri-bakteri yang toleran terhadap metal. Jadi hanya dia yang memiliki apa namanya ya, toleransi terhadap kadar apa namanya metal yang tinggi. Seperti itu Mas Prima, dan itu tidak merusak apa namanya, tidak memiliki dampak bagi bakteri itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Mbak Alia. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Nur Sofiatul Aini. Jenis mineral nanopartikel apa yang paling aman untuk antimikroba sejauh ini? Bagaimana potensi limbah yang dihasilkan dalam pembuatan nanopartikel? Nah, ini memang apa namanya, untuk limbah sendiri ini memang di kalangan peneliti nanopartikel ini masih under investigasi ya, karena mengingat silver, kalau kita berbicara silver nanopartikel itu kan toksisitasnya sangat tinggi. Seperti yang tadi saya gunakan, itu konsentrasinya itu dalam di konsentrasi nanogram ya, bukan miligram lagi. Itu sudah apa ya, menyebabkan toksisitas baik itu terhadap bakteri ataupun terhadap sel normal. Jadi memang ini untuk toksisitas penggunaan nanopartikel ini masih under investigasi seperti itu. Kemudian untuk nanopartikel apa yang paling aman untuk antimikroba? Kalau kita berbicara dengan aktivitas antimikroba yang bagus, itu adalah silver nanopartikel, karena silver sendiri dalam bentuk silver ion itu kan sudah memiliki aktivitas aktivitas antimikroba ya, sehingga dia memang memiliki aktivitas antimikroba yang bagus. Namun untuk yang lebih aman, yang lebih safe itu adalah gold nanopartikel. Tapi memang aktivitasnya berbeda ya. Jadi bisa jadi kita mensintesis silver dan gold ini menggunakan supernatan yang sama. Supernatan ini bisa mensintesis gold dan silver, tapi aktivitas antimikrobanya itu berbeda. Seperti itu. Jadi kalau untuk aktivitas antimikroba yang bagus itu silver nanopartikel, tapi yang paling aman itu mungkin gold lebih aman dari segi toksisitasnya pada sel normal dibandingkan dengan silver. Seperti itu Bu Nur Sofiatul. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Mbak. Berarti kalau untuk penelitian nanopartikel seperti ini memang untuk efek limbahnya juga sepertinya harus dilanjut lagi ya Mbak ya. Iya. Lebih lagi ya. Iya. Baik, silakan masih ada yang ingin bertanya. Boleh mengetik chat di sini atau boleh raise hand. Dipersilakan. Kira-kira nih Mbak Alia, setelah ini apakah akan ada rencana untuk mencari kandidat lain, kandidat mikrob lain yang menghasilkan, yang bisa digunakan sebagai agen produksi nanomaterial ya, ini? Saat ini saya sedang ongoing proses ya untuk sintesis gold nanopartikel menggunakan eksopolisakarida yang dari bakteri. Jadi lebih spesifik agen pereduksi dan apa namanya agen capping dan stabilizing agentnya. Seperti itu. Kemudian saya juga sebenarnya tertarik untuk di bidang kosmetik juga ya, selain di bidang drug delivery, karena kalau kita lihat di apa namanya pasaran di mall-mall itu kan ada gold serum atau apa itu kan, benar. Itu saya tertarik untuk apa namanya, mungkin saya bisa mensintesis gold nanopartikel yang bisa digunakan untuk aplikasi kosmetik yang aman gitu. Oke, iya. Kalau bicara tentang kosmetik itu sama aja dengan obat-obatan ya atau kesehatan ya Mbak ya, masih sama pentingnya, masih inline, masih terbuka gitu, pangsa pasarnya itu sangat luas sekali. Iya. Baik, masih ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu atau adik-adik peserta webinar kita?
Silakan untuk mengisi daftar hadir juga ya. Ini sudah di-share sama Mas Hariri di chat. Atau bila masih ada tadi pertanyaan yang masih ingin bersambung atau belum cukup jelas dijawab oleh Mbak Alia, boleh ditanyakan kembali atau mungkin akan didiskusikan di belakang secara personal, barangkali juga bisa ya. Barangkali ada yang berminat untuk melakukan penelitian dengan ranah yang sama seperti itu. Apalagi ini Mbak Alia sudah punya pengalaman menghasilkan paten ini ya. Belum apa-apa Mbak Asih. Itu luar biasa banget itu Mbak untuk menghasilkan paten, apalagi tuntutan kita sekarang itu ya lumayan ya. Iya. Saya masih peneliti pertama Mbak Asih. KKM-nya sudah kategori ini. Oh iya ya Mbak ya. Karena sudah doktor ya soalnya. Iya. Iya. Mau naik ke halang HKM. Oh iya Mbak, semangat Mbak. Baik, masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Jika tidak ada, bagaimana Mas Hariri? Apakah sudah cukup untuk diskusi kita hari ini? Iya Mbak, bisa dicukupkan saja. Baik, kalau begitu terima kasih kepada Mbak Alia untuk kesempatannya dalam sharing di webinar series IGBC yang ke-21 pada hari ini. Terima kasih untuk materi yang sangat bermanfaat, sangat kekinian, sangat syarat dengan informasi. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini, adik-adik yang hadir di sini, bisa mengambil manfaat dan informasi yang penting dalam setiap paparan yang disampaikan oleh Mbak Alia tadi. Saya selaku moderator hari ini mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan kepada Bapak Ibu peserta webinar. Untuk sesi diskusi kali ini akan saya tutup dan saya kembalikan kepada Mas Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, terima kasih Mbak Alia dan Mbak Asih atas diskusi yang tentunya sangat menarik yang sudah disampaikan tadi. Nah, dari saya sebagai perwakilan dari IGBC tentunya sangat menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat besar atas kesediaan Mbak Alia pada hari ini untuk yang telah bersedia untuk memaparkan dan menyampaikan materi di acara IGBC Webinar Series, dan kepada Mbak Asih yang juga bersedia untuk menjadi moderator di acara kali ini. Nah, kami dari IGBC tentunya sangat bangga dan mengapresiasi Mbak Alia dan Mbak Asih. Di sini kami untuk saat ini kami memberikan sertifikat online terlebih dahulu, nanti akan kami kirimkan melalui email kepada Mbak Alia sebagai narasumber dalam diskusi daring yang IGBC adakan hari ini. Kemudian kepada Mbak Asih kami juga mengucapkan terima kasih dan menyampaikan sertifikat kepada Mbak Asih atas partisipasinya sebagai moderator untuk kegiatan IGBC Webinar Series kali ini. Nah, nanti untuk Mbak Alia dan Mbak Asih, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk sertifikat akan kami kirimkan setelah ini, setelah acara selesai. Dan untuk teman-teman peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar adik hadir. Ya, untuk tautan sudah saya kirimkan melalui chat. Untuk daftar hadirnya akan tetap saya buka sampai jam 12 siang ini. Setelah itu akan kami tutup. Dan untuk sertifikat untuk peserta akan kami kirimkan maksimal 7 kali 24 jam dari kegiatan hari ini. Nah, untuk selanjutnya kembali saya ingin mempromosikan bahwa untuk IGBC ini sendiri kami mengadakan kegiatan rutin webinar series seperti yang sudah kami lakukan hari ini.
yang pelaksanaannya rutin setiap 1 bulan sekali. Untuk informasi lebih lanjut akan kami sampaikan melalui email untuk kepada anggota IGBC, dan tentunya bisa juga teman-teman akses di media sosial kami atau juga di beberapa grup yang akan kami share informasinya. Selain itu, kami juga mengingatkan kembali bahwa IGBC juga akan mengadakan beberapa workshop pada bulan Januari dan Februari. Untuk bulan Januari pada tanggal 28 dan 29 mengenai analisis fenetik dan kladistik serta analisis filogenetik sederhana atau untuk yang pemula. Kemudian untuk bulan Februari workshop mengenai analisis filogenetik untuk penelitian yang sudah bersifat lebih advance, workshop eDNA dan primer design. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan melalui media sosial dan grup anggota. Atau jika memang dari teman-teman yang tertarik, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp nanti. Baik, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Mbak Alia, Mbak Asih atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi narasumber dan moderator pada acara IGBC Webinar Series kali ini. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian peserta IGBC Webinar Series yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan mengikuti webinar series kali ini. Baik, demikian dari kami tim IGBC. Terima